Ya gulam da'anka al-haus. Haus itu bahasa Arab. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu itu ingin minum, rasa apa yang kamu rasakan? Haus, dahaga, artinya ambisi, kepengen sesuatu. Ya. Da'ankal haus. Tinggalkanlah kehausanmu, keserakahanmu itu. Alladzi anta fihi wa alaihi, yang sedang kamu rasakan, yang sedang kamu alami. Wattabi'al qauma, ikutlah mereka, para orang-orang soleh, para aulia tadi. Fi aqwalihim, baik dalam kata-kata mereka, wa fa'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Pada kenyataannya ya para aulia, para solehin, ya banyak yang memusuhinya, yang membencinya, yang mengganggunya, kan begitu. Iya. Iya, ada. Ya kalau orang hatinya disesatkan oleh Allah, ya secara nggak tahu kenapa mereka membenci orang-orang soleh. Iya, yang menghalang-halangi, yang ini macam-macam. La tatlub al-wusula ila ma wasalu ilaih. Kamu tidak usah ingin mencapai seperti yang mereka capai. Artinya kamu jangan ngayal jadi wali seperti mereka. Gitu. Nggak usah ngayal pengen jadi wali seperti mereka. Bimajaradi dakwah, hanya semata-mata mengaku-ngaku. Al-kadzibah, pengakuan-pengakuan yang bohong, yang ngaku jadi wali dan sebagainya. Yang penting isbir alal bala, yang penting kamu belajar untuk bersikap selalu sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian. Nggak usah keburu-buru ngaku jadi wali, mereka kamu udah bisa ngundak kita. Wis, udah kejajakan semua ilmunya, nggak usah lah. Yang penting bersabar saja ketika menghadapi segala macam ujian-ujian. Karena sabaru alihi, seperti mereka juga sama dalam menghadapi cobaan juga bersabar. Mereka juga sama, diuji juga sama, dicoba juga. Ya toh mereka juga manusia kok, diuji juga kok sama. Hatta tasila ila ma wasalu ilaih, sampai nanti engkau bisa mencapai tingkatan yang sama seperti yang mereka capai. Laulal bala, andaikan kamu hidup di dunia ini tanpa atau tidak pernah mengalami ujian atau cobaan, lakana nasu kulluhum ibadan suhada. Tentu kalau di dunia nggak ada ujian, yang manusia hamba Allah yang zuhud semua, ya jadi wali semua kalau begitu nanti. Kalau nggak ada ujian, ya kamu jadi wali semua kok. Yang entah wali-wali daya, entah wali murid, entah wali kota, jadi wali semua kan. Iya. Jadi letaknya pada ujian itu. Sejauh mana kesabaranmu menghadapi ujian-ujian itu. Setiap ada kenaikan kelas mesti didahului dengan ujian. Setiap ada kenaikan pangkat mesti ada ujian. Jadi kalau kamu tidak siap diuji, yang gue saya berangan-angan ingin naik pangkat dong. Semua itu diuji. Nah, kepangkatan manusia yang formal ya pangkat di pegawai negeri, di tentara, di militer, di kepolisian dan sebagainya. Itu kepangkatan formal. Kepangkatan kemanusiaan, nanti ya kamu yang merasakan sendiri. Pangkat kamu apa sekarang ini? Walakinnahum taji'uhum al-balaya. Namun demikian, mereka para aulia itu juga sering diuji, didatangi oleh berbagai musibah, bala, cobaan dan ujian. Fala yasbiruna 'alaiha, ya, tetapi maksudnya terima,
Tapi mereka itu manusia, kebanyakan manusia. Ya kalau memang belum ada nasib untuk sampai ke tingkatan itu, ya ketika menghadapi bahaya, menghadapi ujian, cobaan, ya fala yasbiruna 'alaiha, tidak sabar. Sebetulnya begini, ketika Allah menguji dirimu, lalu engkau berontak, engkau tidak menerimakan, engkau mengelak, ternyata nggak bisa menghindari juga. Kalau Allah mengendaki engkau mesti kena corona, mau lari kemana? Bagaimana menghindarnya? Pada saatnya engkau itu harus sakit, ya sakitlah kamu. Bagaimana menolaknya? Cari dokter seluruh dunia, nggak bisa juga Allah menentukan engkau. Jadi artinya kalau tidak sabar, ya bodoh kamu. Mau lari kemana? Toh akhirnya menjalani juga kok. Apakah setelah engkau pingsan di Tanggul itu karena melihat sawahnya gagal, setelah pingsan lalu jadi sawahnya gitu? Apakah setelah istrimu meninggal dunia lalu kamu menangis menjerit-jerit lalu hidup lagi gitu? Ya daripada menolak tidak bisa, menyerah aja sih, susah banget sih. Pakai logika kan. Ketika Anda bisa menolak, ya udah terima aja kok dengan senang hati. Menolaknya begitu, terima juga begitu kok sama. Malah justru lebih nyaman dan menerima ketentuan itu. Sudah siap. Kami jalani apapun yang terjadi. Nah, salah satu yang bukti Anda itu tidak menerimakan ketentuan Allah, ya ketika Anda berkeluh kesah, ketika Anda kecewa, ketika Anda marah, iya kan? Tidak menerimakan kan? Yang akhirnya malah penderitanya ia tetap terjadi, ditambah kamu menangis menjerit-jerit malah semakin sakit lagi. Iya, ya silakan pilih aja, gitu. Bagusnya mana? Fala yasbiruna 'alaiha fatuhjibuhum an babi rabbihim azza wa jalla, sehingga akhirnya dengan Anda sikap menolak ketentuan Allah tadi, malah ya engkau terhijab sendiri, malah tertutup hati kamu. Man la tasbir lahu la ata'a lahu. Atau dirubah aja lah, man la yasbir, atau idza lam tasbir gitu, lahu la ata'a lahu. Ini kalimatnya masih sebetulnya segen ya untuk memperbaikinya. Sebenarnya kalimatnya kan banyak yang kurang, apa namanya? Kurang pas tuh. Oke. Barang siapa yang tidak bersabar, ya tidak akan dikasih. Idza adimta as-sabra, ketika engkau tidak sabar, waridho dan tidak ridho, karena dzalika sababan li khurujika min ubudiyatika lil haqqi, itu berarti Anda telah keluar dari pengabdianmu kepada Tuhan Azza wa Jalla. Kalau Ta'ala fi ba'di kutubihi, Tuhan berkata dalam salah satu kitab-kitab sucinya, man lam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak menerimakan keputusanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar menghadapi cobaanku, falyattakhid ilahan siwaya, silakan cari Tuhan yang lain. Mangga loh, barangkali engkau tidak puas aku sebagai Tuhanmu, silakan cari Tuhan lain. Seperti orang tua, kamu semana, kalau kamu tidak puas, tidak senang punya orang tua seperti ini, silakan cari orang lain. Ada nggak orang yang lebih sayang dari bapakmu? Nggak mungkin kan. Itulah artinya bahwa di sini kita hari ini kita bicara tentang satu tuntutan untuk supaya hatimu tidak terhijab. Salah satunya adalah sebab belajar melatih diri untuk bersabar menghadapi segala ujian Tuhan itu. Jangan bermimpi hidup di dunia ini tanpa ujian.
selalu kapan saja dan terus secara periodik ya, terus menerus Anda menghadapi ujian-ujian. Apakah ujian dalam artian ngelamar jadi pegawai negeri nggak lulus, mungkin sekolah nggak bisa lanjut, mungkin nggak ketemu rezeki, mungkin jatuh sakit, mungkin kamu di PHK, mungkin banyak sekali lah hal-hal yang tidak menyenangkan hati itu kan. Disitulah letak atau posisi yang menentukan apakah Anda akan berjalan mulus mendekati Tuhan atau Anda akan tersingkirkan. Sebab bagaimanapun ujung-ujungnya kita menseleksi orang untuk menjadi pembantu kita, menjadi pendukung kita, menjadi pejabat kita. Diseleksi enggak? Ada psikotes enggak? Ada. Ya iya. Jadi kalau nggak lulus ya udah jangan berharap. Salah satunya. Jadi kemudian seperti apa bentuknya kita bersabar itu? Ini juga jangan disalahartikan bahwa ketika orang itu bersabar dalam artian diam, apakah ketika diam kita tidak melawan, tidak pergi ke dokter cari obat, apakah itu bersabar? Bukan itu. Silakan saja Anda bersabar, Anda bebas, silakan cari dokter berobat. Jangan dikira kalau pergi ke dokter berarti tidak terima putusan Tuhan. Jadi bersabar itu adalah kondisi hati. Anda siap menerima keputusan Tuhan, ya sudah ini nasibku, inilah ketentuan Tuhan. Bukan lalu meninggalkan usaha, lalu akhirnya menutup toko, akhirnya sudah berhenti. Atau tidak ngaji lagi, karena gak pinter-pinter sih. Iya, jadi tidak ada kekecewaan, tidak menyalahkan siapapun, ya kan gitu. Tidak juga memberontak, ya, kecewa, kesal dan sebagainya. Itu kan yang tahu hanya Allah. Saya sendiri kan nggak bisa menilai seseorang apakah Pak Rahmat itu orang penyabar atau bukan. Kita nggak tahu. Yang tahu Allah dan dirimu sendiri. Ya kan begitu. Hanya ada beberapa ciri-cirinya bahwa orang itu tidak menerima ketentuan Allah ketika dia berkeluh kesah, ketika dia bercerita kesulitannya kepada orang lain, ketika dia merasa kecewa, ketika dia marah, ketika dia merasa tidak nyaman hidupnya. Gitu. Jadi artinya orang yang bersabar itu ya tidak mesti diam, tidak berbuat apa-apa. Justru orang sabar itu adalah ketika menghadapi ujian, dia tidak menyalahkan siapapun, segera mencari solusi bagaimana menyelesaikannya. Berhasil dan tidak berhasil Allah yang menentukan. Yang penting kita berusaha. Anak sakit ya sakit, terus gimana? Dibawa ke dokter, ya kan? Berupaya. Nggak ada mobil, nyewa sama tangga, nggak dikasih, ya naik beca. Nggak ada bisa digendong bagaimanapun caranya. Itu bersabar, bukan lalu dibiarkan mati begitu saja. Jadi artinya bahwa sabar itu bukan nggak ada hubungannya dengan fatalisme, ya, nggak ada hubungannya. Malah justru sebaliknya orang yang bersabar itu adalah orang yang siap bertahan menghadapi segala ujian dan tidak pernah berputus asa untuk terus berharap dan berupaya untuk menyelesaikan persoalan. Itu aja persoalan.